Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kemudian hari ini adalah hari pertama kita pelajaran bahasa Inggris. Karena minggu kemarin masih dipakai wali kelas, mungkin arahnya dari madrasah seperti itu untuk membuat struktur kelas dan ada pembinaan dari wali kelas, maka hari ini Bu Nela baru bisa memulai pelajaran bahasa Inggris. Oke, langsung kita mulai dengan chapter 1 bab 1. Judulnya adalah It's English Time, saatnya berbahasa Inggris. Kemudian apa yang akan kita pelajari hari ini? We will learn, kita akan belajar the first, the expression of attention, ungkapan perhatian, and the second is the expression of checking understanding, ungkapan memeriksa pemahaman. Kemudian apa itu asking attention? Asking attention is used to make people focus on what we are going to say. Meminta perhatian digunakan untuk membuat orang fokus pada apa yang akan kita katakan. Kemudian these are the expression of asking for and showing attention. Ini adalah ungkapan meminta dan menunjukkan perhatian. Yang pertama kita mulai dengan asking for attention, meminta perhatian. Bagaimana cara kita meminta perhatian kepada orang lain yang kita ajak ngobrol? Ungkapannya adalah yang pertama, attention please. You know what? Guess what? Look here. Look at me. Look what I've got here. Hey, can I have your attention please? Excuse me. Kemudian yang kedua, respon. Ketika ada orang yang meminta perhatian kepada kita, respon kita apa? Respon itu adalah yang dinamakan showing attention, menunjukkan perhatian. Ungkapannya adalah yang pertama, is that all? And then, tell me more about it. Really? What happens next? Oh, I see. Kemudian, yang kedua adalah checking understanding. Apa itu checking understanding? Kalau dalam bahasa Indonesia, checking understanding itu adalah memeriksa pemahaman. Ketika ada orang yang kita ajak ngobrol, kita sudah menyampaikan segala sesuatu, sudah ngomong bla bla bla. Nah, bagaimana kita ngecek orang yang kita ajak ngobrol itu paham dengan kita atau enggak? Nah, itu fungsi dari checking understanding. Misalkan ibarat Bapak Ibu guru yang ngajar di kelas, ketika sudah menerangkan materi, ketika akan menanyakan pemahaman atau mengecek pemahaman siswa-siswanya apakah paham dengan materi yang disampaikan Bapak Ibu guru. Nah, itu bisa memakai ungkapan ini, checking understanding. Checking understanding is used to make sure that people understand what we are saying. Memeriksa pemahaman digunakan untuk meyakinkan bahwa orang memahami apa yang kita katakan. Jadi benar-benar paham atau enggak apa yang kita bicarakan. Nah, itu adalah checking understanding. Untuk mengecek orang yang kita ajak ngobrol itu paham enggak maksud kita. Paham enggak apa yang kita obrolkan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita katakan. Gitu ya. Kemudian, these are the expressions of checking for understanding. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan memeriksa pemahaman. Kita mulai dengan checking for understanding-nya, memeriksa pemahamannya. Bagaimana? Yang pertama, do you get it? Do you understand? Are you following me? Are you with me or are you with us?
Right? Got it? Do you know what I mean? Do you know what I am saying? Do you understand what I am talking about? Nah, itu cara bagaimana kita memeriksa atau mengecek pemahaman orang lain terhadap apa yang kita katakan. Nah, kemudian ketika ada orang yang kita tanya, kita periksa pemahamannya bagaimana, paham enggak apa yang kita katakan. Nah, dia akan menunjukkan, akan merespon paham dan tidaknya. Mungkin ada yang paham, ada yang tidak paham. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapannya. Showing understanding and showing lack of understanding. Menunjukkan pemahaman dan menunjukkan kurang paham. Nah, ini bagi orang-orang yang memang kalau belum paham dengan apa yang dibicarakan oleh pembicara. Yang pertama, ungkapannya adalah I see, I know. Ini bagi yang paham. Berarti dia sudah mengerti. Kemudian I understand. Ini juga ketika orang itu mengerti dengan apa yang kita bicarakan. Kemudian I'm with you, I hear you. Nah, ini juga sama ketika dia paham, pendengar paham. I understand what you are saying. Ini juga sama, artinya dia paham. And then I see what you are saying. Nah, ini juga sama. Nah, I know what you mean. Nah, I know what you mean. Bukan tanya ya ini ya. Maaf. I know what you mean. Aku tahu maksudmu. Nah, ini berarti dia paham. I got it. I get it. Ini juga dia paham. Kemudian ini adalah, ya ini mulai ini, I'm sorry I don't understand. Maafkan aku atau maafkan saya tidak mengerti. Nah, ini jika orang itu tidak paham dengan apa yang kita katakan. Itu pakai I'm sorry I don't understand. Untuk yang di atas yang tadi ketika dia paham. Kemudian yang terakhir adalah ini juga sama bagi yang tidak mengerti atau belum mengerti. I don't get it. Saya tidak mengerti. Nah, kemudian what do you mean? Apa maksudmu? Nah, ini berarti dia belum paham. Gitu ya. Nah, jadi responnya ini bisa kita pakai ketika kita paham harus bagaimana responnya, ketika kita tidak paham atau kurang paham responnya bagaimana. Kemudian, nah, listening task 1 LKS page 6, LKS halaman 6. Ini adalah mendengarkan. Nah, nanti Bu Naila akan membacakan dialognya. Ini contoh ungkapan meminta perhatian. Nah, dalam bentuk dialog. Nah, yang pertama, dialog pertama is between teacher and students, antara guru dan murid. Nah, teacher says, attention please. Nah, ini tadi ada kan di ungkapan showing attention. Showing attention, maaf. Di ungkapan asking for attention, meminta perhatian. Nah, ini adalah contoh meminta perhatian. Ini mungkin settingnya, dialognya ada di kelas. Jadi dia gurunya meminta perhatian murid-muridnya. Kemudian respon yang diberikan oleh murid-murid bagaimana? Students say, yes sir. Ya Pak. Nah, berarti kalau anak-anak murid-muridnya sudah ngomong yes sir, berarti dia siap untuk mendengarkan, untuk memberikan perhatian kepada gurunya. Kemudian teacher says, open your book chapter 1 to page 25. Today we will study about tenses, especially simple present tense. Kemudian students say, okay sir. Iya Pak. Nah, itu adalah contoh dialog tentang asking for attention, dengan ungkapan yang dipakai adalah attention please. Kemudian respon dari muridnya atau showing attentionnya, responnya atau showing attentionnya, menunjukkan perhatiannya, itu dengan cara murid-muridnya menjawab yes sir, ya Pak. Itu yang sangat sederhana, respon yang sangat sederhana. Kemudian the second dialog kedua is between Mrs. Stephanie and her son, antara Bu Stephanie dan anak laki-lakinya Kevin namanya. Kevin, look at me please. Would you stop playing video games and start doing your homework now? Nah, ini artinya,
Kemudian Kevin says, "Sorry mom, okay, I will stop it now." Kemudian Mrs. Stephanie says, "Good, you are a good boy." Nah, itu adalah contoh dialog, dua dialog contoh penggunaan ungkapan meminta perhatian dan menunjukkan perhatian. Di sini Mrs. Stephanie menggunakan "Look at me please." Lihat aku tolong. Nah, berarti dia memperhatikan. Lihat aku tolong. Nah, ini yang digunakan Mrs. Stephanie untuk meminta perhatian anak laki-lakinya. Kemudian anak laki-lakinya menjawab dengan seperti itu tadi. "Sorry mom, okay. Nah, di sini responnya adalah okay. Bisa pakai yes sir tadi, atau okay, atau alright, baiklah. Nah, itu adalah ungkapan sederhana yang bisa kita gunakan untuk merespon ketika ada orang meminta perhatian. Nah, gitu ya. Mohon untuk materi hari ini bisa dicatat dalam buku tulis sambil menunggu LKS-nya. Artinya juga ditulis, kemudian contoh dialognya juga ditulis, dan mohon untuk dipelajari kembali sambil mendengarkan video ini sambil diresapi sambil dipelajari. Gitu ya. Thanks for your attention. Saya rasa cukup sekian. Semoga ilmu yang diberikan Bu Naila hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.